Baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang melanjutkan kajian ulumul hadis kita mengenai hadis dari sisi kualitas sanadnya. Kalau yang sebelumnya kita sudah mengupas hadis dari sisi kuantitas sanadnya, seperti yang sudah kita bahas. Ya, dari sisi kuantitas, hadis terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya, kalau mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sangat banyak, ya, minimal 10 orang, kata para ulama. Dan yang kedua adalah jumlah yang sangat banyak itu fi kulli tabaqatin, di setiap levelnya, setiap tingkatannya, level sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, syekh musannif sampai musannifnya. Kemudian yang ketiga, tuhilu atau tahilu al-adah, ya, alal kadhib, ya, memustahilkan mereka semua itu sepakat untuk berdusta, gitu. Itu diantara syarat hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir terbagi dua, ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Kalau yang lafzi berarti secara lafaznya itu sama redaksinya seperti hadis yang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, berarti dia sudah menempatkan tempat duduknya dari api neraka di yaumil akhir. Naudzubillah. Hadis ini luar biasa, mutawatir, 70 orang sahabat yang meriwayatkan, dan 70-70-nya sama redaksinya. Ya. Dan isi hadis ini juga mengerikan. Ya. Jangan sampai orang mengatakan sesuatu yang bukan hadis itu hadis. Ya. Seperti misalnya hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis, Nabi tidak pernah bersabda itu. Kalau mengatakan itu hadis, maka berarti dia telah berdusta atas nama Nabi. Ya. Tapi kalau dikatakan itu riwayat, itu boleh saja, tapi bukan dari Nabi. Ya. Nah, yang kedua mutawatir maknawi, yang mutawatir dari sisi maknanya, lafaznya mungkin berbeda-beda, tetapi maknanya sama, seperti Nabi mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, maka hadis itu menggambarkan kepada kita bahwa ratusan sahabat di berbagai macam event dan momen itu meriwayatkan sama. Nabi ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Ketika Nabi di Arafah, ketika Nabi di Musdalifah, ketika Nabi di Masyaril Haram, ketika Nabi di Sofa, di Marwah, ketika Nabi di Badar lagi perang, ketika Nabi di mana-mana, ketika berdoa mengangkat tangannya. Itu lebih dari 100 hadis. Ya. Makanya itu mutawatir maknawi, karena redaksinya berbeda-beda. Adapun dari sisi ahad, ya, selain mutawatir adalah hadis ahad. Ahad itu bentuk jamak dari ahadnya, yang artinya satu tapi banyak. Kenapa dikatakan satu tapi banyak? Karena hadis ahad ini lawan dari hadis mutawatir. Nah, jadi mutawatir itu minimal 10, kalau ahad kurang dari 10 dia sudah ahad. Ya. Makanya dalam bentuk jamak. Nah, ahad terbagi 3. Ada masyhur, perawinya 3 sampai 9. Yang diantara contohnya adalah hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ya. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari dada para ulama, akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama, mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Kemudian hadis tadi itu diriwayatkan oleh 4 orang sahabat, ya, 4 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu masuk dalam kategori hadis masyhur. Nah, yang kedua adalah hadis aziz, yaitu hadis yang perawinya 2. Ya, di antaranya adalah hadis yang la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga diriku, kata Nabi, lebih dicintainya dibandingkan dengan cintanya kepada orang tua kandungnya atau kepada anak kandungnya atau manusia seluruhnya. Hadis ini ada hanya 2, yaitu Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Ya, maka karena 2 dan di bawahnya itu banyak, ya, maka hadis ini masuk dalam kategori hadis aziz. Ya. Nah, yang terakhir adalah hadis gharib. Ya. Nah, hadis gharib ini hadis yang diriwayatkan oleh hanya 1 orang, ya, di salah satu atau di semua level tobakotnya. Ya. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat, karena ternyata hanya Umar bin Khattab seorang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi itu kira-kira ringkasan dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita mengupas hadis dari sisi kualitas sanadnya. Dari sisi kualitas sanadnya. Nah, hadis dari sisi kualitas sanadnya, teman-teman sekalian, itu terbagi menjadi 2, ya, secara garis besar. Ya, terbagi menjadi 3, ya, bukan 2. Cuma yang ketiga nanti yang terakhir kita kupas tersendiri. Jadi yang sekarang kita
Nah, dari sisi dua dulu saja yang kita bahas, yaitu hadis sahih. Ya. Hadis sahih nanti akan kita kupas apa itu hadis sahih, tapi hadis sahih terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sahih li dzatihi, dan yang kedua ada sahih li ghairihi. Ya. Nah, yang kedua ada namanya hadis hasan. Nah, hadis hasan juga terbagi menjadi dua. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Baru nanti ada yang ketiga, ada hadis dhaif. Cuma hadis dhaif tidak kita kupas sekarang. Ya. Karena hadis dhaif ini juga ragamnya banyak, ya, dan variatifnya cukup banyak. Nanti kita kupas tersendiri. Hadis dhaif itu terbagi menjadi dua juga. Ya, ada yang dhaifnya itu karena keterputusan sanad, sanadnya terputus. Ya. Misalnya tabiin harusnya mengambil hadis dari sahabat, tapi dia langsung tidak menyebut nama sahabat, tapi langsung menyebut nama Rasulullah. Gitu. Padahal dia mengambil dari sahabat. Hanya saja dia mungkin tidak menyebutkan nama sahabatnya. Rasulullah bersabda begini. Nah, walaupun perawinya itu sikoh dalam arti punya kredibilitas, tapi hadis tersebut masuk dalam kategori hadis yang sanadnya terputus, ya, maka masuk dalam kategori hadis mursal. Ya, nah, atau yang kedua adalah karena sebab-sebab lain doifnya. Bisa jadi karena perawinya itu pernah tertuduh sebagai pendusta. Ya. Yang kalau hadis yang begitu, maka hadisnya itu matruk, yang tidak boleh dipakai, ya, harus ditinggalkan. Ya, atau ada juga hadis mungkar namanya. Hadis mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan perawi yang kuat, gitu. Namanya mungkar, ya. Ini kan kita kupas pada saatnya nanti. Nah, fokus pembahasan kita di pertemuan kita kali ini adalah di pertama dan kedua. Hadis dari sisi kualitas sanadnya, dan hanya sahih dan hasan. Karena kedua hadis ini masih makbul. Artinya makbul itu masih bisa diterima dan bisa digunakan. Kalau yang terakhir yang dhaif itu hadis yang tidak bisa digunakan menjadi argumen. Tapi kalau sebagai penguat saja itu boleh. Ya. Oke ya teman-teman, jadi kira-kira ini kerangka pembahasan kita, sahih, hasan, dhaif. Dan ini bisa menjadi pembahasan yang penting ya bagi kita sekalian, karena intisarinya ulumul hadis itu ada di sini. Ya. Hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ya. Nah, kita mengupas yang pertama dulu, hadis yang sahih. Ya, apa itu hadis yang sahih? Nah, teman-teman sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengupas hadis sahih, ya. Ini penjelasan yang tadi dulu, ya. Ada hadis sahih terbagi dua, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hasan juga terbagi dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Dhaif juga terbagi menjadi dua, dhaif karena keterputusan sanad atau dhaif karena sebab-sebab lain seperti kredibilitas perawinya yang lemah dan seterusnya. Ya, oke. Apa itu hadis sahih? Definisi hadis sahih. Sahih itu dalam bahasa Arab itu artinya sehat. Ya, lawan katanya adalah sakim, ya. Jadi sahih itu berarti diddus sakim, lawan dari sakim. Sakim itu artinya sakit. Jadi sahih itu artinya sehat, hadis yang sehat, hadis yang benar, hadis yang sesuai dengan kriteria sebagaimana seharusnya sebuah hadis, agar dia bisa menjadi sandaran hukum, agar dia punya kekuatan hukum, dan agar dia bisa diamalkan. Maka hadis itu harus sahih. Ya. Nah, dari segi istilah, sahih itu adalah, ini definisinya, mattasala sanaduhu binaqlil adilid dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin. Ya, itu hadis sahih. Mattasala sanaduhu, hadis sahih adalah hadis yang ittasala sanaduhu, sanadnya itu bersambung. Sanadnya itu muttasil, bersambung. Ya, maksudnya bersambung itu dari mulai imam penulis hadis bersambung dengan syekh musannif, gurunya. Gurunya bersambung dengan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in nyambung dengan tabi'in. Tabi'in nyambung dengan sahabat. Sahabat nyambung sampai Rasulullah. Jadi dari Rasulullah sampai Imam Bukhari, itu sanadnya semuanya tersambung. Tidak ada yang terputus. Nah, itu arti daripada ittisalus sanad. Sanadnya itu bersambung. Jadi yang pertama adalah hadis sahih itu mattasala sanadu, hadis yang sanadnya bersambung. Binaqlil adili, ya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang adil itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat
kejujuran, kepercayaan, amanah, bahkan bukan hanya itu, bukan hanya keimanan dan keislamannya yang baik, tetapi dia juga menjadi orang yang baik dari sisi sifat-sifat yang namanya itu muru'ah, menjaga muru'ahnya. Di antara muru'ah itu adalah misalnya ya tidak makan dan minum sambil berdiri. Gitu. Misalnya lagi tidak kalau guyonan, kalau bercanda cekakak, cekikik, cekukuk gitu kan. Kalau kita kadang-kadang suka ngeprank itu, kalau perawi hadis itu kalau begitu udah hadisnya turun tingkat ya. Terus kalau perawi hadis itu ada keharusan harus menutup kepalanya, entah dengan peci atau dengan sorban ya. Kemudian ahli hadis itu menjaga tata keramanya. Tidak boleh misalnya orang perawi hadis itu menjaga tata keramanya, tidak boleh misalnya maaf ya matanya jelalatan ya. Atau kalau kondangan, apalagi kalau kondangan kemudian ada orkesnya dia ikut joget, wah itu udah langsung hadisnya. Bahkan kadang-kadang makan di pinggir jalan aja bagi seorang perawi hadis itu bisa menurunkan derajat hadisnya. Ya. Di beberapa daerah malah minum jus di mix dua jenis jus, misalnya pepaya sama mangga dicampur. Ya, itu udah nggak kredibel, turun kredibilitasnya karena di wilayah tersebut ya di Hijaz ya minum jus yang dicampur begitu itu kurang muruah secara urf yang ada di sana. Kalau di Indonesia mungkin biasa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dobit. Perawinya dobit. Tadi perawinya yang kedua adalah adil. Ya. Adil itu tadi akhlaknya baik, imannya baik. Ya. Yang ketiga adalah dobit. Dobit itu adalah hafalannya kuat. Ya. Tidak pelupa. Nah, 100 hadis dia hafal 5 tahun yang lalu, hari ini ditanya, dia masih ingat 100 hadis tersebut, ya, tidak ada satupun yang terlupa. Itu dobit. Ya. Dia hafal 100 hadis, bangun tidur, bangun. Begitu bangun ditanya hadis itu, dia langsung nyambung. Nah, itu namanya dobit. Ya. An mislihi ila muntahahu. Dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sanad, ya. Kalau dari bawah, dari penulis hadis sampai ke Rasulullah. Dari atas, dari Rasulullah sampai penulis hadis. Min ghairi syududin wala illatin. Tanpa adanya syad. Syad itu nyeleneh, berbeda dengan hadis yang lain. Ya. Wala illat, tidak juga ada illat. Illat itu adalah luka ataupun cacat di dalam hadis yang tidak terlihat. Ya, nanti akan kita kupas apa saja itu. Jadi hadis yang sahih itu adalah hadis yang definisinya seperti ini. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, ya, dan juga oleh perawi yang dobit. Dobit itu hafalannya kuat dari sejak awal hingga akhir tanpa adanya syadz. Ya, syadz itu berbeda dengan yang lain. Ya, dia tidak berbeda dengan yang lain. Dan juga tidak ada ilat. Ilat itu cacat di dalam hadis yang tidak terlihat. Ya. Tapi kemudian diketahui ada cacat di dalamnya. Ini definisi hadis yang sahih. Nah, dari definisi ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa hadis sahih itu punya beberapa persyaratan. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama sanadnya bersambung, yaitu bahwa setiap perawi dari seluruh perawi hadis tersebut meriwayatkan hadis secara langsung dari syekhnya. Ya, misalnya teman-teman nih gampangnya gitu, saya meriwayatkan hadis, teman-teman langsung mendengarkan saya, ya, menyampaikan hadis ke teman-teman dan mendengarkannya tidak dengan forum begini, harus forum yang nyata, offline, ya. Tidak online seperti ini, ya, harus offline. Teman-teman mendengar saya di kelas menyampaikan hadis. Oh, Nabi SAW itu bersabda. Teman-teman bisa meriwayatkan, saya mendengar Pak Rigza, ya, dia berkata dari gurunya Pak Rigza, misalnya guru saya dari Mesir, namanya Syekh Abdul uh, uh, Abdul Muhdi, yaitu guru hadis saya, itu dosen saya. Teman-teman bilang telah menyampaikan hadis kepada saya Bapak Rizza Maulan. Ya, kata beliau telah menyampaikan kepada saya guru saya yaitu Syekh Abdul Muhdi. Ya. Kata Syekh Abdul Muhdi menyampaikan kepada saya guru beliau. Jadi terus gitu. Jadi teman-teman ngambil dari saya itu bersambung, saya ngambil dari guru saya Syekh Abdul Muhdi juga bersambung. Nah, yang kedua adalah perawinya itu harus adil. Adil itu perawinya harus memiliki sifat-sifat seperti Islam, balik, berakal, tidak fasik, tidak memiliki cacat yang menghilangkan muruahnya. Tadi ya muruah ya, minum berdiri, banyak ngobrol, banyak ketawa, banyak makan. Ya, itu namanya orang kalau yang makan minum sambil berdiri, cekek-cekekan, ya, atau pakai celana levis, kalau di kita ya pakai kaos oblong gitu ya. Nah itu kalau buat perawi hadis dia tidak muruah.
Meskipun itu sebenarnya belum tentu melanggar, tetapi secara etika saja dia kurang. Ya. Perawi hadis harus punya etika yang baik. Kemudian yang ketiga adalah harus dobit perawinya, yaitu bahwa seluruh perawi yang ada harus memiliki ketepatan hafalan. Hafalannya harus kuat. 100 hadis dihafal 5 tahun yang lalu, sekarang ditanya, ya, dia masih ingat. Ya, tidak ada satupun yang lupa. Nah, itu namanya dobit. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang tidak syadz. Yang dimaksud dengan syadz adalah bertentangan, ya, satu perawi dengan perawi yang lain yang lebih sikoh dari dirinya. Ya, dia seperti saya nih, saya sikoh misalnya, bisa dipercaya. Tapi saya ternyata berbeda dengan misalnya Ustadz Adi Hidayat. Teman-teman kan tahu ya Ustadz Adi Hidayat. Hadis nomor berapa, di halaman berapa, baris ke berapa, hafal. Misalnya saya meriwayatkan hadis. Saya mungkin dikenal sebagai orang yang sikoh. Sikoh itu bisa dipercaya. Tapi hadis saya bertentangan dengan hadisnya Ustadz Adi Hidayat. Nah, maka hadis saya itu, atau saya itu dikatakan syadz. Berbeda, nyeleneh, berbeda dengan umumnya, dengan orang yang lebih kuat, yaitu Ustadz Adi Hidayat, ya, atau Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz yang punya kredibilitas, ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ya, yang kelima adalah tidak ada ilat. Ilat adalah sebab-sebab yang tidak terlihat atau ada cacat serta celah yang tidak terlihat yang terdapat di dalam hadis, ya. Dan ini biasanya hanya orang-orang yang expert di bidang hadis, ya, yang bisa mengetahuinya. Kalau kita orang awam biasanya tidak mengetahui. Ya, misalnya, ya, orang meriwayatkan, saya mengatakan dari Abdullah, gitu. Orang tuanya, wah ini Abdullah ini adalah syekh besar nih, gitu. Tapi ternyata yang namanya Abdullah kan bukan hanya dia. Gitu. Ya, Abdullah syekh besar ini nggak pernah ketemu sama Pak Rizza, karena dia tinggalnya misalnya ya di Sudan misalnya gitu. Pak Rizza nggak pernah ke Sudan. Jadi Abdullah ini siapa? Ternyata Abdullahnya berbeda. Misalnya itu Abdullah Munziri, saya Abdullah Zohiri misalnya. Nah, beda kan? Jadi setelah diteliti ternyata Abdullah ini apa siapa? Abdullah Zohiri. Ya, harusnya kalau yang syekh besar itu Abdullah Munziri misalnya. Dan itu tidak bisa dianalisa oleh orang-orang yang awam seperti kita. Harus orang-orang yang expert ya terhadap dalam ilmu hadis. Oke. Nah, ini teman-teman gambaran sanadnya bersambung seperti ini. Coba perhatikan skema ini ya dari bawah nih Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari ketika dikatakan sanadnya itu bersambung, dia langsung mengambil hadis dari gurunya, dari rawi di atasnya ini, ya di kursor saya ini. Nah, kemudian gurunya ini, Syekh Musonif ini mengambil dari atasnya lagi, Atba'ut Tabi'in. Atba'ut Tabi'in mengambil langsung dari Tabi'in. Tabi'in mengambil dari sahabat, sahabat mengambil dari Rasulullah SAW. Ini sanadnya bersambung. Dari Imam Bukhari ke gurunya, yaitu Syekh Musonif atau dari rawi. Syekh Musonif dari gurunya, Atba'ut Tabi'in. Atba'ut Tabi'in dari gurunya, yaitu Tabi'in. Tabi'in dari sahabat, sahabat dari Nabi SAW. Tidak ada yang terputus. Ini namanya sanadnya bersambung. Oke, ya, jadi difahami ya. Jadi sanad bersambung itu maknanya seperti tadi. Dari mulai Imam Bukhari, gurunya, atba'ut tabi'in, tabi'in, sahabat, sampai ke Nabi itu sanadnya bersambung, tidak ada yang terputus. Ini yang disebut dengan ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Ya. Oke, dan maaf saya balik lagi. Nah, bukan hanya sanadnya itu bersambung saja, tetapi hadis sahih itu semua perawinya ini harus adil dan dobit, ya. Adil, akhlaknya baik, Islam balik, berakal, istiqomah, tidak fasik, ya, berbuat maksiat, pelaku maksiat, ya, itu tidak hadisnya tidak akan diterima. Bahkan dia menghindari perbuatan yang sifatnya itu dia harus menjaga muruah, menghindarkan perbuatan yang sifatnya mencederai muruah. Makan minum berdiri, ketawa cekakak cekiki, gitu ya. Makan pinggir jalan, bersiul, ya. Apalagi kondangan kemudian ikut joget ya dangdutan, wah itu langsung hadisnya tidak sahih. Oke ya, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Dan juga dobit, hafalannya kuat, ya. Tidak sekedar akhlaknya baik, tapi hafalannya harus kuat, ya. Dari awal sampai akhir. Nah, hadis sahih teman-teman sekalian itu terbagi menjadi dua. Ada sahih lidzatihi, ya, dan juga yang kedua ada sahih li ghairihi. Ya, sekali lagi hadis sahih itu terbagi menjadi dua. Ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi. Apa itu sahih lidzatihi? Sahih lidzatihi itu artinya hadis itu memang hadis yang sahih. Semua perawinya dari mulai Imam Bukhari tadi penulis hadis sampai ke sahabat, ya, itu semua perawinya memenuhi kriteria ini. Sanadnya bersambung, perawinya adil, ya,
perawinya dobit, ya, tidak syadz, tidak nyeleneh, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, tidak juga ilat, tidak ada luka atau cacat yang terselip di dalam hadis tersebut. Dia sehat secara lahir dan batin. Jadi kalau ilat itu seperti orang kelihatannya sehat, tapi dia punya penyakit. Gitu. Penyakitnya tidak diketahui kecuali setelah laboratorium cek. Gitu. Ya, cek laboratorium. Ya. Nah, demikian juga dengan hadis ini kelihatannya sehat, tapi harus dicek up dulu. Siapa yang bisa mencek up hadis tersebut? Orang yang tentu paham tentang hadis. Nah, kalau expert dalam hadis, tentu dalam hal ini kita tidak punya kemampuan itu, karena kita hanya thalibul hadis, hanya orang yang mempelajari hadis saja. Nah, itu adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih itu, yang lidzatihi itu adalah hadis yang secara mandiri telah memiliki syarat-syarat kesahihan sebagaimana disebut di atas. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tidak syadz, tidak ilat. Jadi 5 ya syaratnya teman-teman perlu diingat-ingat. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tidak syadz, tidak berbeda dengan hadis lain yang lebih sahih, dan tidak ilat, tidak ada cacat atau penyakit yang tersimpan di dalam hadis yang dari luar kelihatannya hadis itu sehat. Ya. Jadi tolong diingat-ingat ya syarat 5 ini. Itu namanya sahih lidzatihi. Nah, tapi ada hadis teman-teman yang kelima syarat ini kurang dikit gitu. Jadi kelima syarat ini ada sedikit kurang, ya. Yang kurangnya mungkin tidak terlalu banyak, ya. Nah, oleh karena dia ada yang kurang misalnya, ya, hafalan perawinya kurang kuat. Kadang-kadang dia lupa. Ya. Maka ketika hafalan perawinya tidak kuat, tidak dhobit namanya, maka hadis ini turun derajatnya dari derajat sahih ke derajat hasan. Atau tadi perawinya kurang menjaga muruah, kadang masih minum berdiri gitu ya. Maka turun dia dari derajat sahih ke derajat hasan. Hadis yang turun derajatnya ini teman-teman tidak menjadi hadis sahih. Kemudian ya diriwayatkan atau dikuatkan dari hadis yang lain ya, yang senada, yang sama. Ya, hadisnya sama mirip, maknanya sama, redaksinya juga sama. Tapi hadis yang redaksi ini, yang tangan kanan saya ini, ya itu karena perawinya hafalannya kurang, dia turun dari sahih ke hasan. Nah, sementara yang ini ada jalur sanad lain yang menguatkan hadis ini yang maknanya sama, redaksinya juga sama, dan hadisnya sahih. Maka hadis yang hasan ini, teman-teman, yang tadinya turun derajatnya, karena ada hadis yang lain yang bisa menguatkan dia, maka hadis yang hasan ini naik juga menjadi sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih, tapi faktornya bukan karena dirinya sahih, tapi karena ada orang lain, ada hadis lain yang menguatkan dia, sehingga karena hadis lain yang menguatkan dia, dia pun terangkat derajatnya menjadi hadis yang sahih, tapi sahihnya li ghairihi. Ini sama seperti kalau kita berteman, kita tidak baik, teman kita baik. Kemudian karena kita berteman dengan orang yang baik, derajat kita akan terangkat menjadi ikut baik juga. Itu diantara keutamaan milih teman yang baik ya. Nah, jadi sahih li ghairihi seperti itu. Sahih li ghairihi adalah hadis hasan li zatihi. Di hadis yang hasan yaitu apabila hadis tersebut ya kurang kriteria sahihnya, dia menjadi turun derajatnya menjadi hadis hasan, kemudian dikuatkan oleh hadis yang lain, maka dia terangkat derajatnya dari hasan menjadi hadis yang sahih. Nah, ini diantara contoh hadis sahih lidzatihi, ya. Hadis sahih lidzatihi, hadis yang sahih secara zatnya, ya. Yaitu hadis ya haddatsana, ya, kata Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf. Kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kami, memberitahukan hadis kepada kami, ya, guru kami yaitu Abdullah bin Yusuf. Ya, qala kata Abdullah bin Yusuf, akhbaruna Malik, ya, telah memberitahukan kepada kami Imam Malik. Kata Imam Malik, an Ibnu Syihab, ya, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, an Muhammad bin Jubair, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, ya, an abihi, dari bapaknya itu Jubair bin Mut'im. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat maghrib itu beliau membaca surat At-Tur. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis ini sahih lidzatihi. Kenapa? Karena hadis ini dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah itu nyambung. Imam Bukhari ngambil dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ngambil dari Imam Malik. Imam Malik ngambil dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ngambil dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengambil dari ayahnya yaitu Jubair bin Mut'im, seorang sahabat. Dan Jubair bin Mut'im mengambil dari Nabi Muhammad SAW. Seluruh rangkaian sanad ini ya dari Imam Bukhari,
Abdullah bin Yusuf, Imam Malik, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Jubair, ya, Jubair bin Mut'im sampai ke Rasulullah, itu sanadnya bersambung. Semua perawinya ini sahih semua. Mereka semua adil. Abdullah bin Yusuf adil. Dia juga dobit. Malik, Imam Malik apalagi dobit dan adil. Ibnu Syihab Az-Zuhri dobit dan adil. Muhammad bin Jubair dobit dan adil. Dobit dan adil. Ya, Jubair bin Mut'im sahabat Nabi sudah terjaga kredibilitasnya. Nah, maka hadis ini merupakan hadis yang sahih. Termasuk sebenarnya teman-teman, contoh hadis sahih di dzatihi biar teman-teman nggak terlalu banyak menghafal, ya, itu hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang sahih li dzatihi. Imam Bukhari ngambil dari gurunya, saya tidak hafal ya namanya satu persatu. Imam Bukhari ngambil dari gurunya ngambil dari gurunya lagi, ya. Terus sampai ke Rasulullah dan semua periwayat daripada hadis tersebut sampai Umar bin Khattab, ya, di bawah Umar bin Khattab ada Alqamah, ya. Nah, itu semuanya perawinya itu adil, dobit, sanadnya bersambung, tidak syad, tidak ilat, sehingga hadis itu masuk dalam kategori hadis yang sahih li dzatihi, ya. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Kita nyambung lagi teman-teman sekalian, ya, berikutnya. Nah, sekarang hadis ya sahih li ghairihi. Tadi kan sahih li dzatihi, sekarang kita masuk ke hadis sahih li ghairihi. Contoh hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Ya, Imam Ahmad berkata, haddatsana Yahya. Kata Imam Ahmad telah mengabarkan, memberitahukan kepada kami tentang hadis gurunya yaitu Yahya. Yahya dari siapa? Dari Muhammad bin Amru. Muhammad bin Amru dari siapa? Haddatsana Abu Salamah. Abu Salamah dari siapa? Abu Hurairah. Ya. Jadi dari Imam Ahmad ke Yahya, ke Muhammad bin Amru, ke Abu Salamah, ke Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin au ma'a kulli salatin. Nabi bersabda, sekiranya ya, tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat atau ketika melaksanakan sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, mari kita bahas kenapa hadis ini disebut sebagai hadis sahih li ghairihi. Nah, Muhammad bin Amru bin Alqamah, ya, seperti di sini nih, Muhammad bin Amru, ya kan Imam Muhammad berkata, telah memberitahukan kepada kami Yahya dari Muhammad bin Amru. Jadi Muhammad bin Amru bin Alqamah adalah orang yang dikenal dengan kejujuran dan kehati-hatiannya. Luar biasa, agamanya baik. Tapi dia bukan orang yang sempurna dalam hafalan. Kadang-kadang lupa gitu, ya. Tapi lupanya ahli hadis nggak kayak lupanya kita. Ya, kalau kita mah lupanya kebangetan ya. Mungkin karena kita banyak dosa dan maksiatnya. Jadi dia bukan sempurna dalam hafalan, sebagaimana seharusnya seorang perawi hadis. Sehingga ada yang mendoifkannya dari sisi kelemahan hafalannya. Ya, jadi turun derajatnya dari harusnya dia sahih hadisnya karena hafalannya agak lemah, maka turun menjadi hadis hasan. Ya. Namun sebagian lainnya mensikohkannya, tapi yang lain ada juga yang mengatakan enggak, dia sikoh. Ya. Kenapa? Karena jujurnya luar biasa. Ya, imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Nah, sehingga hadis ini ya, dari satu sisi ya, itu hadis ini merupakan hadis yang hasan karena perawinya yaitu Muhammad bin Amru bin Alqamah itu ada yang mengkritik kredibilitasnya. Namun karena hadis ini juga dikuatkan dari hadis-hadis yang lain yang sama redaksinya. Jadi hadis yang Nabi bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin, ya, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak ketika setiap kali akan melaksanakan sholat. Hadis yang seperti ini jalur sanadnya banyak. Sehingga hadis Muhammad bin Amru bin Alqamah yang anggaplah tidak sahih ini, hasan ini, itu dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang sahih yang redaksinya sama. Oke, paham teman-teman ya? Yang redaksinya sama. Bahkan di antara yang lain, redaksinya mirip dengan yang ini. Jadi Yahya tidak hanya mengambil hadis ini dari Muhammad bin Amru, gurunya Imam Ahmad ini, mengambil juga dari guru-guru yang lain. Jadi sanadnya juga bermiripan. Sehingga hadis ini yang tadinya derajatnya hasan, karena hadis-hadis lain banyak yang menguatkan, maka hadis ini naik tingkatnya dari derajat hasan menjadi derajat sahih. Jadi paham ya teman-teman ya? Ya, jadi hadis ini yang tadinya derajatnya hasan karena ada Muhammad bin Amru yang didoifkan karena hafalannya agak lemah, bukan lemah banget, agak lemah. Ya, tapi dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang sejenis, ya, yang redaksinya sama, maka hadis ini naik peringkatnya dari hadis yang hasan
naik menjadi hadis yang sahih, tapi dia sahihnya bukan sahih li dzatihi, bukan sahih karena dirinya sahih. Dia sahih karena ada jalur sanad yang lain yang menguatkan dia. Jadi paham ya teman-teman ya, nggak susah ya insya Allah ya. Ini hadis yang sahih di ghairihi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Nah, hadis hasan itu sebenarnya secara bahasa ya, secara bahasa dulu kita akan kupas. Tapi secara substansi hadis hasan itu sebenarnya hadis sahih tapi persyaratannya kurang dikit ya. Itu hadis hasan. Ya. Jadi hadis sahih yang persyaratannya kurang sedikit. Ya, nah, secara bahasa hasan itu artinya bagus, indah, elok ya, hasan ya. Anta hasan, masya Allah. Kamu bagus sekali ya. Pokoknya orang Arab itu kalau kamu dari mana? Indonesia. Indonesia bagus ya. Maksud dia itu Indonesia itu hasan, wise ya. Jadi hasan itu berarti jamal, indah ya, elok, bagus ya. Nah, dari segi istilah hasan itu adalah mata sola sanadu. Jadi mirip ya. Definisinya mirip. Mata sola sanadu. Hadis yang sanadnya bersambung. Ingat ya, sanadnya itu wajib bersambung. Binaklil adili, yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Yang tadi ya, agama yang Islam, balik, berakal, menghindari perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan mungkar ya. Nah, jadi akhlaknya baik, tetapi alladzi khaffa dhabtuhu an mislihi ila muntahahu. Tapi hafalannya sedikit kurang, seperti tadi tuh. Ya, Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah orangnya jujurnya luar biasa, imannya luar biasa, takwanya luar biasa. Tapi hafalannya agak sedikit lemah gitu. Bukan lemah banget kayak kita, sedikit lemah. Ya kan mislihi ila muntahahu ya. Dari awal sampai dengan akhir harus bersambung ya. Meskipun mungkin salah satu dari perawinya ada yang lemah tadinya min ghairi syududin wala illat ya, dan tidak ada syadz di dalamnya. Sekali lagi syadz itu adalah hadisnya bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Tidak boleh ada syadz di dalamnya. Wala illat, tidak boleh juga ada illat. Ada cedera, ada cacat di dalam hadis tersebut yang tidak terlihat. Secara physically itu kelihatannya baik, tetapi setelah diperiksa, di check up laboratorium, oh ada penyakitnya gitu. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, saya mengambil hadis misalnya dari Abdullah ya, dan saya hanya mengatakan Abdullah saja. Orang menduga itu Abdullah Munziri ya, yang sahih, tetapi ternyata saya mengambilnya dari Abdullah ya Zohiri ya. Ternyata karena Ustadz Rizza tidak pernah ketemu, Pak Rizza nggak pernah ketemu sama Abdullah Munziri di Sudan. Pak Rizza nggak pernah ke Sudan, paling pernah ke Mesir, nggak pernah ketemu. Ya, maka ternyata bukan Abdullah Munziri yang diambil hadisnya oleh Pak Rizza, tapi Abdullah Zohiri. Abdullah Zohiri lemah misalnya. Nah, ini adalah apa namanya cacat ya atau celah di dalam hadis yang tidak terlihat. Hanya orang-orang yang expert yang kemudian bisa melihat apa terkait dengan hal tersebut ya. Jadi sekali lagi hadis yang hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun tidak memiliki hafalan sekuat perawi yang sahih dari awal hingga akhir sanad tanpa adanya syadz dan tanpa adanya ilat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dengan hadis sahih mirip. Kalau hadis sahih sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit ya. Tidak syad, tidak ilat. Hadis hasan sanadnya bersambung, perawinya adil, kurang dobit. Yang ketiga, kurang dobit. Ya. Kemudian tidak syad dan tidak ilat, sama, yang lainnya sama. Cuma syarat yang ketiga saja, yaitu perawinya dobit. Kalau di hadis hasan agak kurang dobit saja. Nah, jadi hampir seluruh persyaratan hadis hasan sama dengan persyaratan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada kedobitan perawinya saja. Pada hadis sahih, kedobitan perawinya bersifat mutlak, sedangkan pada hadis hasan, kedobitan perawinya itu berada di bawah kedobitan perawi hadis sahih. Ya, tentu bisa dipahami. Nah, sebagaimana hadis sahih terbagi menjadi dua, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ya, bagi hadis hasan terbagi dua, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Apa hasan li dzatihi? Hasan li dzatihi ya hasan itu sendiri. Seperti hadis yang tadi, ya. Imam Ahmad mengatakan telah memberitahukan hadis kepada kami guru saya Yahya. Yahya mengatakan telah memberitahukan kepada kami guru kami, yaitu Muhammad bin Amr bin Al-Qamah gitu. Nah, itu Muhammad bin Amr bin Al-Qamah karena dia tidak dobit sehingga hadisnya turun menjadi hadis hasan.
Nah, hadis yang tadi itu adalah hadis hasan. Ya. Jadi hadis hasan li ghairihi, hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan itu sendiri, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun ya hafalannya sedikit lemah, ya tidak sekuat hafalan perawi ya hadis yang sahih dari awal hingga akhir sanad, ya, dan tidak ada syadz di dalamnya, tidak menyimpang atau menyeleneh atau berbeda dengan hadis yang lebih kuat dibandingkan dengan hadis ini, dan tidak ada ilat, tidak ada penyakit yang menyertai di dalam hadis ini yang tidak terlihat. Nah, ini hadis hasan li dzatihi. Nah, yang kedua adalah hasan li ghairihi. Hasan pakai sin, ya, salah sebut tadi saya. Hasan pakai sin. Hasan li ghairihi, yaitu hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif. Hadis dhaif, ini hadis ini dhaif, tidak kuat nih, hadis ini lemah. Tetapi karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan dia, maka yang tadinya dia ini lemah, karena hadis-hadis yang lain menguatkan dia, dia jadi naik menjadi hadis hasan. Gitu. Ya, nanti akan kita kupas contohnya seperti apa. Kita kupas dulu sekarang contoh dari hadis hasan li dzatihi, ya. Nah, hasan li dzatihi, ya. Contoh hadisnya adalah ya An Abi Bakar, ya, An Abi Bakri bin Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari. Qala, beliau berkata, itu Abi, ya, bihadrah al-Adwi yaqulu, ya. Aku mendengar ayahku, ya, yaitu ayahnya bernama Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ayahnya Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, ya. Aku mendengar ayahku berkata, yaitu bihadrah, ya, di hadapan musuh, ya, bihadratil udu, di hadapan musuh, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah kilatan pedang, di bawah naungan pedang. Ya, jadi Abu Bakar ini adalah putra dari sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Bakar, aku mendengar ayahku Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya, aku mendengar bapakku berkata di hadapan musuh bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah kilatan pedang. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, catatan hadis ini hasan. Kenapa? Karena semua perawi pada sanadnya itu sikoh. Ya, kecuali siapa? Kecuali di bawahnya itu ada namanya Ja'far bin Sulaiman ad-Dobai. Ya. Jadi hadis ini semua sanadnya sikoh, kecuali di dalam sanadnya itu, ini tidak ditampilkan sanadnya secara sempurna, ya. Di dalam sanadnya itu ada perawi yang namanya Ja'far bin Sulaiman ad-Dobai. Nah, Ja'far bin Sulaiman ad-Dobai ini itu dikenal beliau sebagai seorang perawi yang hasanul hadis. Hadisnya baik, tapi hasan saja. Ya, kredibilitasnya tidak kuat sebagaimana hadis-hadis lain yang sahih. Ya, dia sama seperti tadi, sama seperti ya Muhammad, ya, bin Amru, ya, yang tadi ya gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad kan mengambil dari Yahya, Yahya mengambil dari Muhammad, ya, bin Amru, ya. Kemudian demikian seterusnya. Jadi siapa namanya? Ja'far bin Sulaiman ad-Dobai ini beliau dikenal sebagai orang yang hasanul hadis. Ya, oleh karenanya derajat hadisnya turun dari sahih menjadi hasan. Oke, ya, ini hadis yang hasan, ya. Atau seperti hadis yang tadi yang sebelumnya, ya, yang dari Imam Ahmad bin Hambal, yang Nabi bersabda, sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka untuk tersiwak, ya, setiap kali mereka melakukan wudhu atau setiap kali mereka akan melaksanakan sholat. Oke, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hadis ini teman-teman sekalian, ini merupakan hadis yang hasan karena di dalamnya itu ada Ja'far bin Sulaiman ad-Dobai, maka oleh karena itu hadis ini masuk dalam kategori hasan li ghairihi. Nah, di antara contoh hasan li ghairihi yang lain, maaf sebentar, saya coba dulu, ya. Nah, sekarang masuk ke hasan li ghairihi. Tadi hasan li dzatihi. Sekarang kita masuk ke hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini adalah hadis hasan, ya, yang sebenarnya dia itu aslinya hadis dhaif. Ya, tetapi karena ada hadis-hadis yang lain yang senada dan serupa dengan hadis tersebut, ya, yang menguatkan hadis yang dhaif ini, maka hadis dhaif ini naik tingkatnya dari dhaif menjadi hadis hasan. Namun karena dia aslinya dhaif, dia naik menjadi hasan,
maka dia tidak disebut sebagai hasan li dzatihi, tapi disebut sebagai hasan li ghairihi. Contoh hasan li ghairi adalah hadis ini, ya. An Abdullah ibni Amir bin Rabi'ah, ya, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, an abihi, dari bapaknya, anna imra'atan min Bani Fazarah, bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Fazarah, tazawwajat ala na'laini, ya, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sendal saja. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya, ya, kepada si wanita tersebut, aroditi min nafsiki wa maliki bina'laini, ya, apa kamu rela, ya, dirimu dinikahi oleh laki-laki tersebut, ya, dengan dua sendal ini? Wanita tadi mengatakan na'am, ya, karena mungkin sudah cinta, ya, sudah suka dengan laki-laki ini, maka dia mengatakan na'am, ya. Faqala, ya, fa'ajazahu, maka dia berkata, Nabi pun mengizinkannya, ya. Nah, jadi ini cerita tentang seorang wanita di Bani Fazarah yang dinikahi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki ini mungkin miskin, dan dia hanya mampu memberikan mahar berupa sepasang sendal, gitu, ya, sepasang sendal. Nah, ketika mau dinikahi itu Nabi tanya dulu, ini juga penting teman-teman, ya, kalau nanti khususnya teman-teman mahasiswa laki-laki menikahi seorang wanita, maharnya sampaikan dulu, saya hanya mampu mahar sekian, gimana, gitu, ya, kamu mau apa, nerima nggak gitu mahar sekian? Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, berarti boleh dinikahi. Nah, catatannya adalah bahwa hadis ini, ya, jadi Abdullah, ya, bin Amir bin Rabi'ah. Jadi catatan hadis ini adalah Asim, salah seorang perawi dari hadis ini, cuma tidak tersebut di sini, ya, itu didoifkan oleh para ulama. Kenapa? Karena hafalannya buruk. Bukan hafalannya kurang, tapi hafalannya buruk. Ya, sehingga kalau hafalannya buruk, ya, dia tidak bisa masuk dalam kategori hadis hasan, apalagi hadis sahih. Dia masuknya dalam kategori hadis dhaif. Nah, namun Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang sama, ya, redaksinya, ya, substansinya. Yang sama hadisnya, bunyinya, redaksinya seperti ini juga, bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikahi oleh seorang laki-laki hanya dengan menggunakan mahar berupa sepasang sendal, dan kemudian Nabi bertanya kepada wanita tersebut, kamu ridho nggak dinikahi hanya dengan mahar itu? Nah, ketika wanita ini mengatakan ridho, tidak mengapa, maka Nabi pun membolehkannya. Nah, maka hadis ini, teman-teman sekalian, masuk dalam kategori hadis hasan li ghairihi, karena aslinya dia hadis dhaif. Aslinya dia hadis dhaif, tetapi karena dikuatkan dengan redaksi-redaksi hadis yang lain, maka dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Ingat, ya, bahwa kenaikan tingkat itu hanya satu. Ya. Dari dhaif hanya bisa menjadi hasan, misalnya pun hasan li ghairihi. Tidak bisa dari dhaif jadi sahih, itu nggak bisa. Jadi dari hasan dia bisa menjadi hadis yang sahih. Tapi dari dhaif dia hanya bisa naik menjadi hadis yang hasan saja, hasannya pun menjadi hasan li ghairihi. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu kira-kira gambaran pembahasan kita hari ini, ya, tentang hadis, ya, dari sisi kualitas sanadnya terbagi menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih itu kriterianya 5, ya. Yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, ya, kemudian tidak syad, tidak berbeda dengan hadis lain yang lebih kuat, dan tidak ilat, tidak ada penyakit yang tersimpan di dalam atau cacat tersimpan di dalam hadis ini, meskipun secara lahiriahnya terlihat dia strong ataupun terlihat dia sahih. Nah, hadis sahih terbagi dua, ada li dzatihi, ada li ghairihi. Li dzatihi adalah sahih itu sendiri, ya, yang sesuai dengan kriteria tadi. Adapun li ghairihi adalah dia tidak memenuhi kriteria hadis sahih, ya. Kenapa? Karena hafalan perawinya agak kurang. Maka dia turun derajatnya menjadi derajat hadis yang hasan. Nah, cuma karena hadis ini adalah hadis hasan, ada hadis lain yang menguatkan dia, maka naik dia menjadi hadis sahih, tapi sahihnya sahih li ghairihi. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang perawinya hafalannya kurang, ya. Semua syaratnya sama, perawinya sanadnya bersambung, perawinya adil, cuma hafalannya agak kurang. Tidak syad, tidak ilat. Jadi syad adalah tidak ada menyeleneh, ya, tidak berbeda dengan hadis lain yang lebih sahih, dan tidak ada ilat. Tidak ada ilat itu artinya tidak ada sesuatu penyakit di dalam hadis ini yang tidak terlihat, padahal dalamnya ada penyakitnya, gitu, ya. Nah, itu adalah hadis hasan, ya.
hadis hasan. Hadis hasan terbagi dua, lidzatihi dan bighayrihi. Hasan lidzatihi yaitu hadis hasan itu sendiri. Satu saja yang kurang tadi, perawinya hafalannya kuat, selainnya sama dengan hadis sahih. Nah, yang kedua adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itulah hadis dhaif. Tetapi karena hadis dhaif ini punya atau dikuatkan oleh hadis lain yang lebih kuat, ya, maka hadis ini naik tingkatnya menjadi hadis hasan, tetapi hasannya hasan li ghairihi. Contoh hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif. Seorang wanita dari Bani Fazaroh itu akan dinikahi oleh seorang laki-laki hanya dengan mahar 2 atau sepasang sendal saja. Akan Nabi bertanya kepada wanita itu, kamu mau nggak dinikahi dengan hanya mahar segini? Wanita ini ridho, ya. Kemudian Nabi pun membolehkannya. Ya, jadi mahar itu kecil itu boleh. Ya, nah, tapi hadis ini karena hadis ini dhaif, ada riwayat lain yang menguatkan. Maka hadis ini naik derajatnya dari hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Oke, baik teman-teman sekalian. Barangkali itu ya pembahasan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, ya, bisa kita pahami bersama-sama. Baik,